Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali saya hari ini bisa memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Jadi di vlog ini saya akan memberikan informasi mengenai benih-benih lele yang bagus untuk dibudidaya, kemudian jenis-jenisnya. Oke, disimak ya teman-teman, biar tahu dan biar tidak salah dalam memilih benih lele. Oke, disimak. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komen agar saya makin semangat membagi hal-hal positif dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di vlog kali ini kita akan membahas berbagai macam jenis dari ikan lele. Nah, macam jenisnya itu banyak loh teman-teman, dan kita bisa bahas satu persatu ya. Tapi belum sampai ke situ tuh, kita bahas dulu nih yang penting. Udah pada tahu belum apa sih artinya budidambar? Teman-teman, ini dia yang saya maksud dengan apa itu budidambar. Namun di vlog saya yang ini saya ingin memberi informasi tentang cara kita memilih benih lele dan jenis apa saja ikan lele yang ada di Indonesia ya. Oke, jadi salah satu bahan penting untuk kita memulai berbudidambar adalah memilih benih ikan. Untuk memilih benih ikan itu kita bisa mencoba pada ikan lele, ikan gurami, ikan betok, ikan patin, ikan nila, mungkin ditambah dengan erator. Jadi ada banyak pemilihan jenis-jenis ikan yang bisa kita pelihara. Namun khusus di sini saya akan membahas bagaimana caranya kita memilih benih ikan lele. Jadi di workshop yang sudah saya ikuti kemarin ada beberapa info penting yang mungkin bisa saya bagi ya teman-teman. Oke, kita simak ya info apa aja itu. Kita sambung ya. Ini ciri-ciri benih ikan lele yang sehat. Jadi jenis-jenis ikan lele sendiri sudah banyak ya, nanti saya jelaskan di vlog ini dengan gambar-gambarnya. Kemudian ini adalah ciri-ciri benih ikan lele yang sehat. Jadi gerakan lincah dan efektif, kemudian fisik dan tubuh tidak terdapat luka atau cacat. Jadi dilihat lagi ya untuk anakan benih ikan lelenya, dilihat bentuk fisiknya. Kemudian tanyakan kepada penjualnya si benih tadi, dia harus berasal dari indukan yang sehat dan unggul, tidak berpenyakit, gerakan renangnya baik dan normal teman-teman. Kalau mau ya, lakukan pengujian gerakan renang dengan menempatkan benih ikan pada arus air. Jika benih ikan mampu berenang melawan arus, biasanya itu adalah benih yang sehat. Kemudian ada baiknya kita membeli benih dari peternak atau penangkar benih ikan yang terpercaya. Di kota kita tentunya ya, jangan jauh-jauh. Jadi kita harus pastikan benih yang kita pilih itu dari peternak yang memang betul sudah terpercaya. Kemudian pastikan benih yang kita beli berasal dari indukan yang sehat dan dari jenis lele yang unggul ya. Pilih benih yang panjang tubuhnya sudah mencapai 7, 8, akan lebih baik lagi kalau kita membeli yang ukuran 12 cm ke atas. Kemudian yang terakhir nih ya, usahakan seluruh benih memiliki ukuran yang sama supaya pertumbuhan dan perkembangannya bisa serempak. Nah, maksudnya ini adalah nanti pertumbuhannya sama di saat panen. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi semuanya ada sama, bisa dipanen secara serentak. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya ya. Saya jabarkan kelebihan dan kekurangannya.
Iya teman-teman, ini dia gambar-gambar yang akan saya sajikan satu persatu tentang jenis-jenis lele yang ada di Indonesia dan bisa diternakan atau dibesarkan di lele Budi Damber. Oke, ini adalah lele sangkuriang ya. Lele sangkuriang ini adalah merupakan hasil perbaikan genetik lele Dumbo yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar BBPBAT yang ada di Sukabumi. Terima kasih sudah menjadikan bibit sangkuriang ini menjadi salah satu alternatif jenis lele yang baik untuk di Budi Damber. Jadi kelebihannya adalah telur lele ini lebih banyak dan pakannya lebih hemat dari jenis lele yang lainnya, bisa dibandingkan dengan lele Dumbo ya teman-teman. Namun kualitas bibit akan turun jika jenis lele ini dibenihkan lagi. Nah, jadi cukup untuk lele konsumsi aja, tidak terlalu bagus untuk dibenihkan kembali ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi jenis yang lainnya. Ini adalah lele Masamo. Nih, ini lele Masamo adalah lele yang dikembangkan oleh salah satu pabrikan pakan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kelebihan dari lele Masamo ini adalah pertumbuhannya cepat, lebih tahan terhadap penyakit, pakannya banyak tapi efisien. Kekurangannya, harga indukannya lebih mahal 2 kali lipat. Nah, ini dia. Oke, kita buka lagi ya teman-teman. Ini adalah lele Dumbo. Nah, lele Dumbo adalah ikan lele yang berasal dari Taiwan yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1985. Kelebihannya, pertumbuhan lebih cepat dari lele lokal, kebutuhan pakan lebih hemat, dapat dipijah tiap tahunnya. Kelemahannya adalah tekstur daging lembek. Oke, jadi semua ada kurang dan lebihnya ya teman-teman. Nah, yang ini adalah lele mutiara. Lele mutiara adalah mutu tinggi tiada tara artinya. Sangat populer dengan kualitas bibit yang unggul dari jenis ikan lele sebelumnya. Kelebihannya, pertumbuhan lebih tinggi 10-40%. Adaptasi lingkungannya pada suhu lebih bagus dan punya VCR yang rendah. Oke teman-teman. Nah, ini adalah lele yang mungkin lebih banyak di alam liar ya. Ini namanya adalah lele piton. Kenapa dibilang lele piton? Karena memiliki kepala dan kulit seperti ular piton, sungut dan ukuran tubuh lebih panjang dan bentuk ekor lebih bulat. Kelebihannya adalah tahan cuaca dingin sehingga ketahanan dan memiliki mortalitas yang rendah. Jadi dia lebih tahan dengan cuaca dingin ya teman-teman ya. Namun kekurangannya adalah bentuk kepala dan motif mirip ular piton. Jadi mungkin ini ya yang bikin orang agak berpikir 2 kali untuk memelihara lele piton karena serupa dengan ular piton. Oke teman-teman, jadi ini jenis-jenis ikan lele yang mungkin bisa kita pelihara di Budi Damber. Namun kita tekankan kembali, akan lebih baik kita pelihara jenis ikan yang lebih cepat pertumbuhannya, kemudian adaptasi lingkungan dan suhunya lebih bagus untuk beradaptasi di lingkungan baru, kemudian lebih tahan terhadap jamur dan pakannya juga hemat. Jadi silahkan teman-teman bisa memilihnya ya, jenis lele mana yang mau dikembangkan. Oke, mungkin sekian dulu vlog dari saya mengenai cara kita memilih lele dan jenis-jenis ikan lele. Oke, nanti saya sambung lagi dengan info Budi Damber yang lain ya. Terima kasih sudah menyimak vlog ini.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Budi Damber dari saya, Desi Gita di Kota Samarinda.